Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong memimpin kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Jamah hati kami, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 21 dan 22. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 22 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Abraham Lincoln, presiden ke-16 yang begitu terkenal di Amerika Serikat, pernah berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang miskin. Perkataannya itu menginspirasi Victor David Brenner untuk mendesain dan menaruh wajah Abraham Lincoln di uang 1 sen, dengan alasan bahwa akan lebih banyak orang yang memiliki uang 1 sen daripada uang dengan nilai yang lebih besar, sehingga Lincoln akan selalu dapat dilihat wajahnya oleh orang-orang miskin. Uang 1 sen dolar saat ini sudah menjadi uang kuno. Dan sekarang wajah Abraham Lincoln dicetak di uang pecahan 5 dolar. Semasa pemerintahannya, Abraham Lincoln telah menghentikan perbudakan manusia dan membuat aturan tentang emansipasi serta pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 22 ayat yang ketiga ini tertulis firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Kembali di sini saudara, tidak henti-hentinya Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang berisi peringatan kepada raja dan bangsa Yehuda. Kalau kita mendengar tema yang sama secara terus-menerus tentang penghukuman dan teguran, kiranya kita tidak menjadi bosan dan tidak menutup telinga kita, melainkan dengan senang hati menerima setiap perkataan firman yang kita dengarkan. Pesan Tuhan di sini saudara bertujuan agar setiap orang dari umatnya, termasuk saudara dan saya, berlaku adil dan benar, membela hak orang-orang yang tertindas, tidak semena-mena terhadap orang lain, tetapi mengasihi dan memperlakukan semua orang dengan baik, terlebih khusus terhadap orang-orang yang sedang dalam kemiskinan dan penderitaan, dan agar membela orang-orang yang tidak bersalah. Saudara dikasihi Tuhan, kita semua pasti tidak ada yang ingin hidup dalam penindasan. Tidak ada dari kita yang mau diperlakukan semena-mena atau direndahkan oleh orang lain. Di tempat kerja pun, sebagai karyawan, kita pasti ingin dihargai dan diperhatikan hak-hak kita. Kalau kita saja terhadap diri kita mempunyai pandangan demikian, maka kita pun hendaknya tidak menindas sesama kita. Berlakulah baik dan adil terhadap pembantu di rumah atau asisten rumah tangga, terhadap pekerja, karyawan, bawahan di kantor, terhadap orang-orang yang miskin, yang menderita, dan orang-orang yang dianggap bodoh.
serta orang-orang yang tidak berdaya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-12, di situ Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada hukum tabur dan tuai yang berlaku dalam hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuatlah baik kepada orang lain. Ketika kita berkemurahan kepada sesama, kita pun akan mendapatkan kemurahan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kehidupan yang berbuah roh, sehingga kita melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, melalui sikap hidup kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah yang baik, supaya kita pun menuai yang baik. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar, menegur, dan mengingatkan kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Kehidupan kami berbuah secara rohani. Tidak saja kami menjadi pendengar, tapi kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan, supaya kami melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami. Mengasihi mereka dan berbuat apa yang baik, supaya kami pun mengalami kebaikan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami telah berbuat yang tidak baik. Kami berlaku semena-mena terhadap orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami dan baharui kami Tuhan. Ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dan melakukan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.